Kita ke informasi lain, Ustadz, seorang warga di Sumedang, Jawa Barat meninggal dunia lantaran mendapat penolakan dari RSUD saat pasien akan jalani pengobatan. Pemda Sumedang beralasan penolakan RSUD terhadap pasien untuk mencegah paparan virus corona lantaran rumah sakit hanya menerima pasien COVID-19. Kakak beradik di kawasan Cijolang, Sumedang, Jawa Barat, kini menjalani kehidupan tanpa kedua orang tua mereka. Vini Mayola, 19 tahun, dan adiknya yang masih 15 bulan telah kehilangan kedua orang tuanya hanya dalam waktu 1 minggu. Kini keduanya mendapat pengasuhan neneknya. Ayah mereka meninggal dunia, kemudian ibu menyusul setelah sempat mendapat penolakan RSUD untuk pengobatan. Saat itu pihak RSUD beralasan hanya menerima pasien COVID-19. Lagi ramenya COVID gitu, karena ramenya COVID jadi nggak bisa katanya kecuali yang sesar aja. Itu RSUD-nya ditutup atau gimana? Ya waktu itu sih dengarnya nggak bisa Cuma nerima pasien COVID gitu? Cuma nerima pasien COVID gitu. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dan jajarannya yang menjenguk yatim piatu ini membenarkan penolakan lantaran saat itu RSUD penuh dengan pasien COVID-19. Jangan ke rumah sakit, nanti di rumah sakit kondisinya khawatir tertular COVID. Jadi tangani oleh fasilitas kesehatan yang lainnya. Jadi oleh puskesmas dan FKTM lainnya, kan rumah sakit waktu itu lagi menangani COVID. Bupati memastikan Pemda Sumedang akan memperhatikan semua kebutuhan mereka sepeninggal orang tuanya dari mulai ekonomi, kesehatan hingga pendidikan. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga kedua orang tua kakak beradik tadi mendapatkan rahmat dan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kedua anak yang tadi ditinggalkan oleh orang tuanya, semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan perlindungan bagi mereka. Ustaz, jika melihat berita tadi bahwasanya kedua anak tadi sekarang kan telah menjadi yatim piatu, bagaimana Ustaz keutamaan pahala bagi kita semua yang hendak memberikan bantuan atau bahkan menjadi orang tua asuh bagi yatim piatu? Ya, ini penting sekali langsung saja kepada keutamaan untuk membantu anak yatim itu. Rasulullah SAW mengatakan, ana wakafilul yatim fil jannah hakaza, segini kata Rasulullah. Jadi artinya saya dengan orang yang menanggung anak yatim ya, itu di surga itu jaraknya menempelkan begini. Ini artinya dekat sekali gitu, kedudukannya di surga gitu. Kalau kita dekat sama Rasulullah di surga berarti kan Firdaus, surga yang terbaik gitu ya. Nah, jadi betapa artinya sangat utama. Dan mengurus anak yatim itu lebih utama ketika dia memasukkannya ke dalam rumah. Jadi kita kalau menyantuni itu sudah bagus sekali menyantuni. Tapi kalau seandainya dia kemudian dimasukkan ke dalam rumah ya, kemudian diberikan kasih sayang, bukan hanya disantuni, diberikan pendidikan yang layak dan lain-lain, itu lebih utama lagi. Itulah yang Rasulullah SAW menyebutkan, ana wakafil yatim fil jannah, hakaza itu di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat selain itu tentu ya ada melunakkan hati ya. Kalau kita juga makan bersama-sama anak-anak yatim, kita itu akan melunakkan hati yang keras. Kemudian insya Allah mengenai permasalahan sodakoh dengan anak yatim itu akan rezeki berlipat-lipat gitu ya, perlindungan di hari kiamat gitu ya, terus kemudian berkah di dalam rumah tangganya gitu ya. Pokoknya insya Allah ini kenapa Rasulullah SAW itu betul-betul Abu Yatama itu menjadi bapaknya anak-anak yatim gitu, anak Rasulullah SAW itu. Kenapa? Karena beliau pun waktu masih kecil menjadi anak yatim karena ditinggal oleh ayah dan ibunya. Ini yang menjadi satu keutamaan. Jadi kita harus betul-betul melihat, apalagi ini dalam kasus ini ya, banyak sekarang di dalam pandemi ini yang orang tuanya anak-anak yang kecil ya, yatim itu kan dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang belum balik, sudah ditinggal oleh orang tuanya. Nah, ini banyak sekali ketika pandemi ini. Nah, semoga fastabiqul khairat lah ya, kita ini ladang amal buat kita semuanya. Ayo kita saling membantu mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan, apalagi di saat resesi seperti ini, bukan hanya pandemi tapi juga krisis ekonomi seperti ini.
Baik Pak Ustadz, semoga ini menjadi pengingat untuk kita ya, bagaimana sebenarnya kita mencari pahala juga tidak sulit gitu, tinggal kita menyadari di sekitar kita aja Ustadz ya, mungkin ada anak yatim piatu yang bisa menjadi peluang atau pintu pahala untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin.